Dengan penggunaan teknologi AI diharapkan pemasaran UMKM bisa memiliki daya saing yang tinggi, mampu berkembang dengan menghasilkan output 2 hingga 5 kali lebih cepat. Selanjutnya pemirsa, pemerintah meyakini potensi ekonomi berbasis kecerdasan buatan atau AI akan sangat menguntungkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Ya, di mana pelaku usaha UMKM bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi AI untuk perluasan pemasaran UMKM. Ya, pemirsa, melalui Lembaga Layanan Pemasaran UMKM atau SMEs Co. Indonesia bersama Media Wave sepakat menjalin penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, di mana hal ini merupakan langkah pemerintah dalam upaya mendukung percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM. Kerjasama ini dilatar belakangi oleh fenomena UMKM yang masih dihadapkan pada beragam tantangan mendasar. Di antaranya adalah kesenjangan akses terhadap teknologi modern, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam menguasai keterampilan digital, serta tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan sistem berbasis digital. Direktur Utama SMEs Co. Indonesia Dodi Ahmad Syah ini menegaskan dengan penggunaan teknologi AI diharapkan pemasaran UMKM bisa memiliki daya saing yang tinggi, mampu berkembang dengan menghasilkan output 2 hingga 5 kali lebih cepat. Kolaborasikan atau menjalin lah ya, kira-kira itu bekerja bersama untuk mengembangkan dan memajukan UMKM Indonesia melalui teknologi dan informasi serta sistem. Nah, seperti yang kita tahu kan hari ini semuanya eranya itu era-era teknologi, AI dan lain-lain. Nah, makanya dengan kapabilitas, kompetensi Pak Yose beserta jajaran yang ada di MWX maupun di Media Wave, kami dengan Pak Menteri gitu ya, kita juga tahu jumlahnya UMKM ini. Tapi kan sebetulnya kementerian ini, khususnya Pak Menteri kan juga pengen tahu kondisi bisnisnya seperti apa, mereka lagi trennya seperti apa, mungkin kalau ada problem seperti apa. Nah, jadi kami akan Smesco ini bikin dashboard khusus supaya Smesco juga sebagai kepanjangan tangan dari kementerian bisa memonitor juga perkembangan bisnis. Ya, berikutnya pemirsa, Indonesia turut menyusun strategi penguatan ekonomi kawasan Asia Tenggara yang tertuang dalam Priority Economic Deliverables atau PED. Terdapat 8 capaian prioritas ekonomi ASEAN yang akan memperkuat ekonomi negara-negara di kawasan. Priority Economic Deliverables atau PED merupakan kesepakatan rangkaian pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Ministers ke-57 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam forum tingkat tinggi kawasan Asia Tenggara ini, Indonesia mengambil bagian penting dalam penyusunan strategi penguatan ekonomi kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri menekankan saat ini terdapat 8 strategi prioritas ekonomi ASEAN, di mana satu Priority Economic Deliverables telah selesai, yakni Joint Declaration on ASEAN Gulf Cooperation Council atau ASEAN GCC Economic Cooperation yang berfokus pada penguatan rantai pasok, perdagangan dan UMKM. Terakhir kita adalah the 57th AEM ASEAN Economic Ministers Meeting. ASEAN mengapresiasi capaian penyelesaian dari PED atau Priority Economic Deliverables Malaysia. Kemudian kita menertibkan Instrument of Full Power dan juga siap berpartisipasi dalam seremoni penandatanganan the second protocol to amend the A3. Dalam Priority Economic Deliverables ASEAN, para negara ASEAN menyepakati 8 poin penting dalam penguatan strategi ekonomi kawasan Asia Tenggara. Di antaranya, penghapusan hambatan perdagangan barang, memperkuat kerjasama ekonomi dan rantai pasok ASEAN-China, perluasan ASEAN Digital Economy Framework Agreement, yang diharapkan mendorong nilai tambah ekonomi digital kawasan, penguatan ASEAN India Trade in Goods Agreement, pendirian ASEAN MSMEL Center of Excellence for Green Transition, serta penyusunan ASEAN Tourism Outlook. Diharapkan dengan langkah strategis penguatan ekonomi kawasan ASEAN ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara secara nyata. Indonesia sendiri berkomitmen kuat untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang strategis dan keberlanjutan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kita ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa seluruh pengelolaan keuangan badan usaha milik negara atau BUMN.
Ya, pemirsa, perintah tegas tersebut lantaran Presiden Prabowo kesal dengan praktik BUMN yang masih membagi bonus tahunan kepada jajaran direksinya meskipun badan usaha mengalami kerugian. Presiden geram banyak BUMN merugi akibat salah pengelolaan keuangan. Terlebih lagi terindikasi banyak jajaran manajemen BUMN yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Untuk itu Presiden langsung perintahkan KPK dan Kejagung untuk memburu pejabat BUMN lewat jalur hukum. Secara khusus Presiden menugaskan Badan Pengelola Investasi dan Antara untuk membersihkan manajemen BUMN dalam kurun waktu 2 hingga 4 tahun. Bersihkan itu BUMN. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Saya mau kirim kejaksaan sama KPK ngejar-ngejar itu. Bagaimana? Perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam. Saudara-saudara, kita kasih kesempatan mereka bersihkan itu BUMN. Saya berharap Indonesia akan menggelar event internasional yang akan menjadi perhatian dunia. Ya, yakni gelaran MotoGP di sirkuit internasional Mandalika pada tanggal 3 hingga 5 Oktober mendatang. Sebelum ajang MotoGP digelar di sirkuit Mandalika, Presiden Prabowo Subianto secara khusus bertemu dengan pembalap motor yang baru saja dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP tahun 2025 Marc Marquez di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan dengan ataupun didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Marc Marquez menegaskan bahwa dirinya sangat antusias menyambut MotoGP di sirkuit Mandalika. Marquez menilai balapan di sirkuit Mandalika akan menjadi balapan pertamanya usai menjadi juara dunia. Selain itu kepada fans di Indonesia, Marquez menekankan bahwa sirkuit Mandalika merupakan sirkuit balapan terbaik baginya. Hello everybody, I'm super happy to be back here in Indonesia after being world champion just 3 days ago. And will be the first GP, first circuit after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see if we can enjoy it in Mandalika GP. Thank you very much. Thank you. Ya, sebelum kita akhiri Market Buzz hari ini, pemirsa, kita cermati terlebih dahulu posisi indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama perdagangan, di mana tadi kita lihat di pukul 9, indeks harga saham gabungan mencatatkan penguatan begitu ya, dan jika kita lihat pada 30 menit pertama perdagangan hari ini, berdasarkan data dari RTI, pemirsa, IHSG masih terpantau bergerak tidak terlalu jauh levelnya, menguat 0,27% ke level 8.083 dan nilai transaksi mencapai 3,72 triliun rupiah, nilai tertinggi di 8.093 dan terendah di 8.069. Ya, kemudian untuk jajaran top gainers di sini datang dari BBNI, BBCA, SMGR, kemudian ada BRIS, KLBF dan juga MDKA. Sementara itu untuk jajaran top losers ada Inco, MBMA, Aman Mineral, UNTR, ITMG dan TOWR.